Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah anatomi dan fisiologi yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem integumen. Nama saya Fatimatu Zahroh, NIM 12300210016, Prodi S1 Kebidanan. Sistem integumen ini sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan binatang terhadap ronde yang terkait sekitarnya. Sistem ini mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum yang berfaedah penutup. Selanjutnya ada kulit. Kulit ini sangat penting bagi organ tubuh manusia. Berbagai fungsi kulit termasuk menutupi organ dalam tubuh, otot, serta sel-sel yang ada di dalamnya. Kulit merupakan sistem organ tubuh yang paling luas, 15% dari berat tubuh, luasnya 1,50 sampai 1,75 meter persegi. Rata-rata tebal kulit 1 sampai 2 mm. Yang paling tebal 6 mm terdapat di telapak tangan dan kaki, yang paling tipis 0,5 mm di penis. Itu sudah tercantum gambarnya. Fungsi kulit. Yang pertama ada melindungi tubuh. Organ tubuh paling luas. Kulit memiliki fungsi perlindungan tubuh, yakni berfungsi melindungi otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Dan yang kedua, menjaga suhu tubuh. Merespon naik atau turunnya suhu tubuh yang dikirimkan berupa sinyal dari otak untuk mendinginkan tubuh yang kepanasan. Kelenjar keringat akan membuat tubuh mengeluarkan keringat melalui kulit. Yang ketiga, menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D. Kulit ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan air dan lemak, yang bertugas menyangga otot dan tulang agar tetap menempel. Kemudian, memungkinkan berlangsungnya proses sintesis vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari. Dan yang keempat, menjadi indera perasa. Kulit memiliki beragam ujung saraf yang berfungsi sebagai indera perasa manusia terhadap suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri. Dan yang terakhir, mendukung penampilan. Organ yang pertama kali dilihat oleh orang lain dengan warna dan tekstur yang dimilikinya. Kulit ini dapat mendukung penampilan, daya tarik, sekaligus kepercayaan diri seseorang. Kulit terdiri dari 3 lapis. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Selanjutnya anggota kulit lainnya ada kelenjar keringat,
kelenjar sebasea, rambut, dan kuku. Epidermis, lapisan kulit yang paling luar bekerja untuk melindungi struktur tubuh dari serangan mikroba dan benda asing lainnya. Epidermis dibagi menjadi dua lapisan utama. A. Stratum corneum, bisa disebut lapisan tanduk. Stratum corneum, lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang B. Stratum malpighi. Stratum malpighi yang umumnya menjelaskan patut sebagai stratum basale dan stratum spinosum sebagai satu unit, meskipun kadang-kadang diartikan sebagai stratum basale secara spesifik. Dan stratum malpighi ini dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, stratum lucidium, lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki, yang berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang kedua, stratum granulosum, merupakan lapisan epidermis kulit yang tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Keratinosit mengandung keratohyalin, berfungsi untuk mengikat filamen keratin. Dan yang ketiga, stratum spinosum, bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Lapisan sel basah yang bisa disebutkan dengan stratum germinativum, terdiri atas sel yang terbentuk kubus tersusun secara vertikal pada perbatasan dermo sampai epidermal menyerupai pagar. Lapisan ini menjadi lapisan terbawah pada epidermis. Sel-sel basal yang mengalami mitosis dan berfungsi reproduktif. Dan itu gambarnya. Dermis. Dermis ini terletak tepat di bawah epidermis, terdiri dari serabut-serabut kolagen, elastin, retikulin. Lapisan dermis banyak terdapat pembuluh darah dan fungsi sensoris. Dermis tersusun dari dua lapisan yang berbeda, yaitu dermis papillari dan dermis retikular. Hipodermis dan kelenjar keringat. Hipodermis, lapisan kulit bagian dalam, merupakan bantalan untuk kulit, isolasi untuk mempertahankan suhu tubuh dan tempat penyimpanan energi. Kelenjar keringat yang terdapat di seluruh permukaan tubuh banyak terdapat di kulit yang tebal, kecuali telinga dan bibir. Fungsinya yaitu ada 3. Yang pertama, mengatur temperatur tubuh. Yang kedua, bereaksi dalam keadaan emosional. Dan yang ketiga, bereaksi terhadap rangsangan fisiologis. Kelenjar keringat sebasea.
terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Fungsinya memproduksi sebum bergabung dengan trigliserida, kolesterol, lilin melalui folikel rambut untuk melicinkan rambut dan kulit. Kelenjar sebasea tidak aktif sampai masa puberitas. Dan ini gambar kelenjar keringat ekrin dan sebasea. Selanjutnya rambut. Rambut ini ditutupi tubuh oleh kecuali telapak tangan, kaki, bibir, dan bagian dari geneta luar. Pada kulit kepala, kecepatan pertumbuhan rambut biasanya 3 mm per hari. Fungsi rambut yaitu melindungi kulit terhadap pengaruh-pengaruh buruk. Contohnya alis mata, melindungi mata agar keringat tidak mengalir ke mata. Yang kedua, pengatur suhu yang disebut pendorong penguapan keringat. Dan yang ketiga, indera peraba yang sensitif. Folikel rambut melewati siklus. Yang pertama, pertumbuhan yang disebut rambut anagen. Yang kedua, stadium intermedia yang disebut rambut kanagen. Dan yang ketiga, involusi yang disebut rambut telogen. Kuku. Kuku merupakan lempeng terbuat dari sel tanduk untuk menutupi permukaan dorsal ujung jari dan tangan dan kaki. Lempeng kuku ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pinggir bebas, yang kedua badan, yang ketiga akar yang melekat pada kulit dan dikelilingi oleh lipatan kulit lateral dan proksimal. Bagian-bagian kuku yaitu ada matriks kuku, tempat pertumbuhan kuku di bawah kulit belakang kuku. Yang kedua, plat kuku, kuku yang terlihat. Yang ketiga, laluna. Bentuknya seperti bulan sabit yang sering terlihat di dasar lempeng kuku. Yang keempat, lipatan kuku, alur kulit yang menahan plat kuku berada di tempatnya. Dan yang kelima, kutikula, lipatan jaringan tipis di atas dasar lempeng kuku. Dan yang keenam, bantalan kuku. Ini contoh gambar rambut dan kuku. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.